Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Bagus Brantoro dengan NIM akhir 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Politik Lingkungan, yang mana di sini saya mengambil studi kasus dari Bangka Belitung. Ada tambang di Bangka Belitung yang dikorupsi 271 triliun, serta adanya politik lingkungan apa saja yang ada di tambang tersebut. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu politik lingkungan. Politik lingkungan itu adalah sebuah proses untuk pengambilan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan berbagai kepentingan seperti negara, korporasi, dan masyarakat. Jadi di dalam politik lingkungan itu keputusan itu tidak hanya didasarkan pada aspek ilmiah aja, tetapi itu juga dipengaruhi oleh kekuasaan, dan yang pasti adalah kepentingan politiknya. Artinya lingkungan itu bukan sekedar masalah alam saja, tapi juga arena dari adanya konflik kepentingan. Dalam konteks yang ada di negara Indonesia, salah satu kasus yang sangat mencerminkan politik lingkungan, di sini saya mengambil yang seperti saya sudah kasih tahu tadi, yaitu adalah skandal pertambangan timah ilegal yang ada di wilayah Bangka Belitung. Kasus ini menjadi perhatian publik juga, dan bagi saya karena tidak hanya melibatkan praktik tambang ilegal ya, tapi juga dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara itu yang sangat besar, bahkan mencapai dunia gitu ya, yang mencapai sekitar 271 triliun. Kasus ini tuh berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata niaga di wilayah izin usaha pemilikan milik PT Timah Tbk yang terjadi dalam waktu 2015 hingga 2022. Jadi terdapat kerjasama ilegal antara pihak perusahaan dan pihak swasta untuk melakukan penambangan di wilayah yang seharusnya itu diawasi negara, lalu hasilnya dijual kembali sebagai merugikan negara. Namun jika kita melihat lebih dalam lagi, kasus ini tuh bukan hanya soal korupsi, melainkan juga tentang bagaimana politik lingkungan tuh bekerja sebagai politik dalam praktiknya gitu. Salah satu aspek penting itu adanya keterlibatan aktor-aktor kuat, baik dari korporasi maupun elit yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa sumber daya alam seperti timah Tbk itu menjadi objek perebutan kepentingan ekonomi yang sangat-sangat besar, terutama di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana politik perizinan itu menjadi celah utama dalam kerusakan lingkungan. Izin usaha juga pertambangan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang legal itu justru dimanfaatkan untuk melegitimasi praktik ilegal. Bahkan dalam beberapa kasus aktivitas tambang ilegal itu justru berlangsung di wilayah yang izin resmi, yang mana itu menunjukkan lemahnya pengawasan dari negara. Dari sisi lingkungan, dampak yang ditimbulkan itu sangat serius. Contohnya tuh bisa menyebabkan ekosistem dalam skala besar, mulai dari kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, hingga munculnya bekas tambang, lubang-lubang yang dikenal sebagai kolong. Data itu menunjukkan bahwa ratusan ribu hektar lingkungan tuh terdampak akibat aktivitas pertambangan ini. Dalam perspektif politik lingkungan, hal ini itu menunjukkan adanya ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Negara cenderung memberikan ruang besar bagi eksploitasi sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi, tetapi kurang serius dalam menjaga keseimbangan ekologis. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam kasus ini? Peran pemerintah itu sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis sebagai regulator atau pengawasnya, sekaligus penegak hukum. Namun dalam kasus ini, peran tersebut tuh justru dipertanyakan. Lemahnya pengawasan terhadap wilayah tambang itu menunjukkan adanya kegagalan dalam fungsi kontrol. Selain itu, lambannya penindakan terhadap praktik ilegal juga memperlihatkan adanya kemungkinan kompromi politik atau bahkan keterlibatan oknum dalam sistem tersebut.
Selain itu masyarakat lokal juga menjadi pihak yang paling terdampak ya. Mereka harus menghadapi kerusakan lingkungan dan eh, tanah yang sudah bolong-bolong akibat terus-terus di eh, ditambangkan dari pihak yang tidak izin resmi. Serta ironisnya tuh mereka tidak memiliki kekuatan politik yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil. Jadi kasus Bangka Belitung ini tuh pada akhirnya menunjukkan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan tuh bukan peristiwa yang terjadi secara alami atau alamiah, melainkan merupakan hasil dari keputusan politik yang melibatkan berbagai kepentingan. Dari kasus pertambangan ilegal timah yang ada di Bangka Belitung ini dapat disimpulkan bahwa politik lingkungan tuh memainkan peran yang sangat penting ya dalam menentukan berbagai sumber daya alam yang dikelola. Kasus ini tuh menunjukkan adanya dominasi kepentingan ekonomi dan kekuasaan dalam pengelolaan lingkungan, lemahnya pengawasan pemerintah serta rendahnya perlindungan terhadap masyarakat dan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan reformasi tata kelola lingkungan lagi yang lebih transparan ya, dan berorientasi pada keberlanjutan agar sumber daya alam itu tidak hanya menjadi alat eksploitasi tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi regenerasi yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.